Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, penantian yang tidak sia-sia. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu untuk pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama memulai segala aktivitas kami dengan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami ingin Tuhan menyapa kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkatilah setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu adalah sebuah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi ketika yang ditunggu itu sesuatu yang tidak begitu penting, atau kita tidak tahu kapan kepastian akan terjadinya. Nah, berbeda dengan jika yang kita nantikan atau kita tunggu itu sesuatu yang sangat penting. Pasti kita akan menantikannya dengan penuh sukacita, bahkan sangat diharapkan kalau bisa segera terjadi. Bukan lagi sesuatu yang membosankan. Di dalam Alkitab ada beberapa kisah tentang penantian. Yang pertama, kita melihat ada seorang wanita, seorang ibu yang bernama Hana. Dia menantikan dan mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun karena dia dinyatakan mandul, maka dia tidak mendapatkan anak untuk sekian waktu lamanya. Sehingga dia datang ke bait Allah untuk berdoa memohon agar diberikan seorang anak. Dan Tuhan mendengar, bahkan menjawab doanya. Dan dia menantikan yang begitu lama, akhirnya lahirlah Samuel bagi Hana. Demikian juga apa yang dialami oleh Abraham. Abraham, Tuhan sudah berjanji kepadanya bahwa akan banyak sekali keturunan dari Abraham. Namun saat itu Sarai belum juga hamil, belum juga mengandung. Sehingga dia menantikannya janji Tuhan ini dengan sabar, dengan setia. Bahkan kalau kita sebagai orang awam mungkin sudah putus asa karena menantikannya bukan dalam jangka waktu yang pendek. 25 tahun Abraham menantikan kelahiran Ishak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 24 ayat 42 yang kita baca tadi mengingatkan kita agar kita menantikan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan dikatakan seperti pencuri di waktu malam yang tidak diketahui oleh siapapun. Jikalau tuan rumah mengetahui kapan pencuri itu akan datang, tentu dia sudah akan bersiap-siap, berjaga-jaga, dan waspada. Mungkin tidak tidur semalaman. Tetapi
Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu atau hari Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Dan untuk itulah kita harus menantikannya dengan tetap berjaga-jaga, tetap waspada, dan didapati setia menantikan Tuhan sampai hari Tuhan datang. Bisa jadi hal ini membosankan, tetapi karena kita tahu bahwa hari Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, maka kita perlu waspada, kita perlu setia, dan kita menantikannya dengan penuh sukacita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan ketika kita menantikan hari Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang pertama, kita menantikannya dengan penuh kerinduan karena kita tahu kedatangan Tuhan itu sesuatu yang menggembirakan, suatu sukacita di dalam hidup kita. Dan ketika kita menantikan hari Tuhan, jangan hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa atau tidak melakukan sesuatu apapun. Tetapi haruslah kita bertekun di dalam doa, menantikannya dengan penuh kerinduan. Dengan sabar, dengan setia, kita mempersiapkannya dan berjaga-jaga, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Yang kedua, kita harus siap sedia senantiasa dalam segala waktu. Kapanpun hari Tuhan datang, hendaklah kita dalam keadaan sadar, kita dalam keadaan waspada, kita dalam keadaan siap sedia. Sehingga ketika Tuhan datang, kita didapati setia menantikannya. Yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah kita senantiasa mendoakan datangnya hari Tuhan. Karena itu adalah hari yang penuh sukacita, hari yang kita sangat harapkan. Seperti saat kita berdoa, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Seperti itulah hendaknya kita senantiasa berdoa, mendoakan kedatangan hari Tuhan. Yang keempat, marilah kita bersama-sama memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang lain. Hal ini menunjukkan bagaimana sikap kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh egois. Baiklah apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita beritakan juga kepada orang lain. Kita memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang lain, sehingga orang lain pun diselamatkan. Selamat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dengan penuh sukacita. Dan dengan demikian kita didapati setia oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menantikan hari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengarkan renungan bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menantikan hari Tuhan, karena itu tidak sia-sia. Dan saat ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan
mengingatkan dan menegur kami ketika kami menantikan hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Kalau sebentar pada bulan Desember ini kami akan merayakan Natal dan mempersiapkannya di dalam minggu-minggu Advent. Kami percaya bahwa hari sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kami ketika kami merayakan Natal, seperti itulah ketika kami menantikan hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk berjaga-jaga senantiasa. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan persiapan Natal yang kami akan masuki dalam minggu Advent pada hari Minggu besok. Kami percaya Tuhan yang akan menyiapkan hati pikiran kami supaya kami boleh sungguh-sungguh merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Dan juga ajarlah kami supaya kami tidak melakukan kegiatan Natal atau perayaan Natal sebagai sebuah selebrasi, sebagai sebuah perayaan saja, tetapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengingat betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan sudah menyelamatkan kami dengan kelahiran Tuhan dan juga pengorbanan Tuhan dengan kematian Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di mana kami boleh diberi kesempatan dan waktu untuk mempersiapkan hati, mengadakan dan merayakan Natal. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk panitia Natal, biarlah mereka yang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya untuk perayaan yang sukses, yang meriah, yang gemilang, tetapi biarlah semuanya boleh memberkati setiap orang, termasuk para panitia yang menyiapkan semuanya. Tuhan berkati sehingga melalui perayaan Natal dan juga persiapannya di dalam minggu-minggu Advent ini, sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan dan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua panitia, biarlah mereka di dalam kesungguhannya, mungkin juga dalam kelelahan, Tuhan memberkati. Saat ini juga kami mau berdoa untuk persiapan gerejamu, secara khusus untuk bakal jemaat Bumi Ayu yang akan didewasakan, yang akan dilembagakan sebagai sebuah gereja yang dewasa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya, baik secara fisik, bangunan, dan juga orang-orang yang akan melayani. Kiranya Tuhan persiapkan semuanya. Tuhan juga tentu akan mempersiapkan kesiapan finansial untuk mendukung segala kegiatan yang akan dijalankannya nanti. Tuhan berkati supaya bakal jemaat Bumi Ayu ini sungguh-sungguh menjadi gereja yang dewasa, yang bertumbuh, yang bertambah di dalam iman, dan juga bertambah di dalam jumlah anggota yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gerejamu ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang dalam waktu dekat ini akan memasuki masa kampanye, dan juga pada bulan Februari mendatang akan ada pemilihan presiden maupun wakil presiden secara langsung. Biarlah setiap orang bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat melakukan pilihannya dengan takut akan Tuhan, dengan tepat, dengan benar, seperti yang Tuhan
kehendaki, sehingga kami mendapatkan seorang pemimpin sebagai presiden maupun wakil presiden yang takut akan Tuhan, yang bekerja, melayani, dan juga mensejahterakan rakyat bukan hanya untuk kepentingannya sendiri atau golongannya atau kelompoknya. Terima kasih Tuhan, berkati supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga kami memperoleh pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia yang saat ini terjadi peperangan antara Israel dengan Hamas, Rusia dan Ukraina, dan mungkin ada beberapa tempat yang lain. Kiranya Tuhan sendiri yang turut campur di dalam segalanya sehingga terjadilah perdamaian dunia. Kami percaya bahwa semua ada dalam tangan dan pimpinan Tuhan, sehingga semua yang terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja yang baik buat seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, yang menderita karena akibat peperangan ini. Tuhan tolong kuatkan, hiburkan, dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, masih banyak pergumulan dan doa yang akan kami naikkan, tetapi Engkau sudah mengetahuinya, dan biarlah juga setiap jemaat umat-Mu yang menaikkan pergumulan mereka, Tuhan mendengarnya, bahkan Tuhan mau menjawab seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah kita pada akhir dari persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas yang akan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.